Maaf Ustaz, keluar tema. Ya tak apa-apa. Saya masih bingung. Di kajian satu menerangkan Nabi Muhammad miskin. Di kajian yang lain mengatakan Nabi Muhammad kaya. Yang mana yang betul nih Pak Ustaz? Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta, ditambah berapa uqiyah emas, di total sekarang 1 miliar. Kira-kira kalau ada anak lajang 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Bukan saya yang jawab ya. Itu kan sebelum jadi Nabi Pak Ustaz. Ketika Nabi pada perang Badar, tahun kedua hijrah, pindah ke Madinah, tahun kedua perang, dapat perang Badar hadiah, ghanimah, rampasan perang, 50.000 keping uang emas dinar. Satu keping 4,25 gram, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi, fa inna lillahi khumusahu. Nabi dapat khumus 1/5, 20%. Kalau begitu Nabi dapat jatah 20 miliar. Kalau ada orang punya duit 20 miliar, kaya apa miskin? Ya. Jadi yang mana yang betul Pak Ustaz? Begitulah yang saya tahu. Lalu katanya Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Dia tak meninggalkan apa-apa bukan karena dia miskin, tapi karena dia hidup bersahaja. Bedakan antara orang yang hidup bersahaja dengan miskin melarat tak punya apa-apa. Nabi bukan miskin, tapi Nabi hidup bersahaja, sederhana, low profile. Bukan lobet. Sekarang banyak orang lobet. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid? Tidur cepat. Balik dari sini jam 10, insya Allah sampai rumah langsung tidur. Gimana biar cepat tidur? Minum susu kental manis. Yang ngasih tahu siapa? Dokter. Dokter ini kasihan sama saya. Ustadz mau gemuk? Mau. Minum susu kental manis Ustadz. Saya minum 2 bulan. Kenapa tak gemuk Pak Dokter? Ustadz terima ajalah takdir dari Allah SWT. Karena kata dia banyak minum susu itu cepat tidur. Cepat tidur, matikan TV, matikan HP. Bagaimana mau tidur? Mata menengok HP terus. Takkan bisa tidur. Matikan HP, matikan. Setel jam. Satu lagi jam pakai lagu Bila Israel. Asal sampai jam 4, jam 3 apa bunyi dia? Bila Israel datang memanggil. Mendengar Israel. Atau lagu Pasar Ungu mati gitu. Insya-Allah banget. Padahal saya tiap jam subuh sudah pakai alarm dan berdoa sebelum tidur, minta bangun subuh berjamaah. Coba dulu jurus saya nih, cepat tidur pakai alarm. Kalau 3 malam tak juga mempan, minta bangunkan sama orang tua. Kalau anak lajang belum nikah sama mak sama ayah, ya ini ada air. Untuk apa? Siramkan aku pakai ini ya. Insya Allah sholat. Nanti kami doakan ramai-ramai supaya antum cepat bangun subuh. Apa hukum memajang foto keluarga di dalam rumah? Bagi mereka yang menyamakan foto dengan patung, tak boleh. Patung. Karena kata dia foto sama dengan patung. Adapun bagi yang mengatakan foto tak sama dengan patung, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kata dia foto bukan patung, maka tak apa-apa. Tapi posenya tengok dulu. Jangan dipajang foto yang pakai rok pendek, tak berjilbab, nanti kawan menengok tengok. Cantik juga bini ente ya. Kan sakit hati kita. Iya kalau cantik, kalau tidak kata dia. Saya pernah baca buku Muhammad Thohir, judulnya Sejarah Islam dari Andalus. Di sana disebutkan sewaktu pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali dan Aisyah ada sedikit ribut. Hal itu terjadi kemungkinan karena Aisyah yang masih sakit hati karena dulu pernah ada isu bahwa Aisyah berselingkuh. Ali pernah menyarankan kepada Nabi untuk menceraikannya dan Aisyah mendengar percakapan itu. Apakah itu benar Pak Ustaz? Fitnah.
Mana buktinya tak ada konflik antara Aisyah dengan Ali? Ali mengantarkan Aisyah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dari perang Jamal. Jamal artinya onta. Nama saya Jamal Pak Ustaz. Jamal indah. Jamal untung. Jamal indah. Ada perang onta. Maka pada saat itu Ali yang mengantarkan Aisyah. Kalau ada konflik tak mungkin Ali mengantarkan Aisyah. Hubungan mereka baik-baik saja. Kenapa Ali bersikap dingin seakan tak peduli dengan kekhalifahan Abu Bakar? Siapa yang bilang Ali dingin? Yang bilang Ali dingin siapa? Ali merespon Abu Bakar dan Umar. Apa kata Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut? Ahli bait asli, bukan KW. Mereka menggambarkan kakek kami itu, maksudnya Ali, sebagai orang pengecut. Ketika Nabi meninggal, umur Ali dengan Nabi jarak umur 30 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63. Berapa umur Ali? 33 tahun. Anak muda yang perkasa. Kalau memang Abu Bakar merampas kekuasaan Ali, mustahil Ali diam. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, mereka menggambarkan kakek kami Ali sebagai jantan yang pengecut. Tak betul. Seandainya Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali, dia akan tegakkan pedang, dia pancung kepala awal. Fitnah luar biasa terhadap sahabat. Jangan percaya, itu dari sumber-sumber Syiah. Saya ini sebenarnya sudah sadar Pak Ustaz. Alhamdulillah, disadarkan oleh teman saya. Disuruh ikut tabligh, ikut sholat dan lain-lain. Saya ini terkadang maksiat Pak Ustaz. Wah, tidak sadar. Apakah sia-sia saya ikut sholat Pak Ustaz? Ada pula gambar air mata. Mata dua berair. Macam WhatsApp. Anak-anak mudaku, luar biasa zaman kalian ini. Lebih hebat. Saya kalau disuruh, datanglah malaikat Abdul Somad, mau tak engkau kustel muda balik? Tak sanggup. Andai muda lagi umur 20, tak sanggup saya menghadapi dunia yang luar biasa. Zaman kami dulu tak banyak godaan. Maka kalian yang sudah baik, berusahalah istiqomah. Gabungkan diri dengan Podamara, FSRMM, Irma, ikut pengajian. Besok subuh ikut pengajian subuh Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan kawan-kawan datang cepat jam 11 salat Jumat, baca surat Al-Kahfi, berzikir. Datang kawan, putuskan yang kira-kira membawa kepada dosa, pacaran, narkoba. Cari, aktifkan diri dengan kegiatan. Libido seksual, tenaga kalian banyak, ikut lomba memanah, ikut berkuda, berenang kalian. Berenang agak 3 jam, insya Allah habis itu. Banyak-banyak puasa sunat. Naik kuda 1 jam, itu sama dengan push up 1000 kali. Kalau sudah naik kuda, itu sudah lemas. Datang kawan, tengok tu cewek cantik. Sudah tak nampak lagi. Habiskan energi kalian untuk olahraga. Pakai celana panjang, tutup sampai lutut. Habis itu pergi ke futsal main. Karate, ikut. Karate, judo, sumo, ikut. Yang gemuk-gemuk lah sumo. Tolong ceritakan mengenai al-wala wal barra. Wala, kita ikut siapa? Barra, kita melepaskan diri kepada siapa? Siapa yang kita wala kita ini? Komitmen kita kepada siapa? Kepada pemimpin yang memperjuangkan hukum Allah. Kapan kita berlepas diri? Ketika dia tidak lagi menegakkan hukum Allah, maka kita barra. Wala, komitmen. Barra, melepaskan diri. Kedudukan jihad dalam diri umat Islam bagaimana Pak Ustaz? Sekarang ini umat mundur karena tidak ada lagi jihad. Jihad dihilangkan. Di Al-Azhar ada fikih jihad. Amerika menekan supaya fikih jihad dibuang. Al-Azhar tak mau. Tetap diajarkan fikih ibadah, fikih siasah, fikih muamalah, fikih jihad. Tetap diajarkan. Jangan sampai kita hilangkan jihad. Jihad inilah isi ajaran Islam. Tapi jihad yang betul, bukan teroris,
Jangan mau ikut cakap orang kafir, memburuk-burukkan umat Islam. Kalau orang tua nyuruh pacaran tapi kita maunya ta'aruf, gimana Pak Ustaz? Padahal orang tua saya tahu dengan agama, tapi karena di keluarga belum ada yang ta'aruf. Ma, kata Pak Ustaz, kami nggak boleh pergi berdua-duaan. Jadi bagusnya abang tuh suruh aja datang kemari. Mamah sama papa duduk di sini. Duduklah, suruh dia datang. Tengoklah, dia dari mana, keluarganya apa, sukunya apa. Saya orang Melayu Pak. Alhamdulillah, kami pun juga dari Melayu. Sudah lama kami menunggu. Solat kan? Alhamdulillah Pak, solat. Apa bapak tak nengok kening saya hitam kan? Iza ja'akum man tardawna din. Kalau kamu sudah tengok din agamanya bagus, wa khuluquhu akhlaknya bagus, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak. Illam taf'aluhu, kalau kau tak lakukan itu, takun atun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Jangan sampai makan di daun padahal sudah ada pinggan mangkuk. Pahamilah makna.